Masih di Cahayati dan kita masih membahas penyebab terhinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama Ustadz Darwis Syarifuddin MA yang juga merupakan praktisi dakwah Kota Banda Aceh. Tadi Ustadz juga sudah menyampaikan bagaimana kita tetap terus bersyukur, tetap terus melaksanakan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga ada yang sempat terputus ini. Bagaimana Ustadz? Mungkin bisa dilanjutkan sedikit Ustadz. Baik, alhamdulillah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali sedikit mengulas tentang hadis tadi. Apabila sudah terjadi 4 perkara di dalam kehidupan manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, transaksi kehidupan kita sudah tidak bisa kita pungkiri lagi. Kita akan sentiasa terlibat dengan riba. Kemudian yang kedua, hukum yang kita berpegang bagaikan pada ekor sapi. Dan ketiga, kita sudah sibuk dengan urusan dunia kita, sehingga wataraktumul jihad, kita sudah tidak peduli lagi dengan agama. Dakwah sudah tidak peduli lagi, sehingga kadang-kadang kita maaf dalam kehidupan sekarang kita sanggup menjamu saudara-saudara yang jauh, sedangkan tetangga kita pun kita tidak peduli, mereka kelaparan, kesakitan. Ini apabila kita sudah terjadi 4 perkara ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, sallallahu alaikumudzulla, maka sungguh Allah akan menghinakan kalian, Allah akan menghinakan kalian. La yanzi'uhu syai', tidak ada satupun perkara, benda yang mampu mengangkat kehinaan itu apabila Allah telah hinakan manusia. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan manusia ketika itu sudah kembali kepada agamanya. Apa maksud kembali kepada agamanya? Maka riba ini kita tinggalkan, hukum kembali kepada hukum Allah. Kemudian kita sudah tidak disibukkan dengan urusan dunia. Semua kita sadar kita akan kembali bawa menghadap Allah. Apa yang akan kita bawa? Kita bekali diri kita. Dan kita akan peduli dengan agama. Kita akan merasa bahwa diri kita ini adalah milik Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya lah kita mohon perlindungan dan pertolongan, bukan kepada makhluk. Berbicara masalah hina nih Ustadz, kita kalau ada kurang pede atau kita merasa dihina atau diejek sama teman-teman, kita malu. Nah, definisi hina di sini nih seperti apa ini Ustadz? Ustadz tadi sudah menyampaikan di awal, tapi mungkin kan kita harus introspeksi diri. Nah, benar. Definisi hina untuk ini, kategori ini, sistem ini nih seperti apa ini Ustadz? Zullah di sini, terhina ini, maaf kalau kita ingin melihat cerminan diri kita sekarang ini, kita ini seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Islam itu terlalu ramai. Namun keramaian kita, banyaknya jumlah kita, populasi umat Islam dunia ini tidak membawa arti apa-apapun di dalam dunia sekarang ini. Maksudnya peran kita ini sudah kurang. Memang begitu, Allah setelah mengubah pola sistem kehidupan yang dulunya ketika Islam memerintah bagaimana, dan sekarang Allah memberikan keizinan kepada orang yang bukan Islam memerintah dunia. Maka di manakah letak umat Islam sekarang ini? Itu kalau secara globalnya. Namun kalau secara pribadinya, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada hamba-hambanya, ala bidzikrillahi tutmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah yang akan membawakan ketenangan di dalam hidup. Jadi, yang dikatakan kehinaan ini, apabila kehidupan kita ini penuh dengan masalah, yang kadang-kadang masalah ini kita ke dokter pun tidak dapat diatasi, karena sebenarnya ada penyakit itu ada di dalam hati. Jadi kalau dikatakan kehinaan ini, kehinaan yang secara bentuk global. Kadang-kadang anak mempunyai masalah, dengan di kantor kita ada masalah, di rumah tangga kita ada masalah. Masalah demi masalah ini juga salah satu bentuk dari kehinaan yang Allah sedang timpakan kepada kita. Apa yang menyebabkannya? Kembali kepada Allah sebutkan, karena kita kurang menjaga hablum minallah wa hablum minan nas, ataupun kita lebih mengutamakan apa yang daripada hablum minan nas dan meninggalkan hablum minallah, sehingga kita ini terhina di sisi Allah. Maksud terhina, Allah mengabaikan kita. Coba kita bayangkan, kalau kita bekerja di kantor, ketika atasan kita mengabaikan kita, apa yang kita rasakan? Sedih, malu. Sedangkan yang lain, bos atasan kita mau bertegur sapa, ajak ngopi bersama, sedangkan kita diabaikan. Kita terasa tersisih. Itu di dunia.
Bagaimana ketika Allah menyisihkan kita, ketika Allah memalingkan dirinya daripada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Dan terakhir nih Ustaz, mungkin ada saran atau harapan kepada pemirsa di rumah supaya kita menjadi lebih baik tentunya, supaya kita istilahnya ya tidak terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti apa Ustaz? Baik, insyaallah. Maka kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, solusinya adalah dua perkara. Untuk menjadikan diri kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah hubungan yang terbaik dengan Allah. Ciptakan hablum minallah ini yang paling utama. Dan keseluruhan daripada bentuk hablum minallah ini adalah jangan pernah tinggalkan shalah. Aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Ketika kita menjaga salat dengan benar, ketika kita menjaga salat dengan betul, maka sungguh Allah akan menjamin kehidupan kita, kehidupan yang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dunia dan di akhirat. Namun apabila kita telah meninggalkan salat, kita tidak peduli dengan ibadah salat, maka lihatlah Allah pasti akan menghancurkan kehidupan kita. Dan kunci paling utama, terutama kepada saya dan kepada kita semua, untuk menjadikan diri Anda mulia, diri Anda sukses, diri Anda menjadi orang yang profesional dalam kehidupan, jadilah Anda orang yang menjaga ibadah salat. Karena salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu jaminan Allah. Kemudian Allah juga menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita menjadikan hamba Allah bertakwa, mengikuti perintah Allah, menjaga salat dengan benar, maka Allah akan memberikan segala solusi permasalahan yang kita hadapi. Bukankah itu yang kita harapkan? Apa masalah kita? Kita berhutang. Allah akan melunasi hutang kita dengan cara Allah. Allah berikan usaha kepada kita. Allah berikan yang berbentuk rezeki kepada kita, sehingga dengan rezeki itu, usaha yang kita diberikan Allah itu akan bisa melangsai hutang kita. Ketika kita ada masalah di rumah tangga, Allah akan datangkan solusinya. Ketika kita ada masalah di kantor, Allah akan datangkan untuk menyelesaikan segala. Ini jaminan Allah. Baik Ustaz. Maka oleh sebab itu, marilah kepada saudara sekalian, pemirsa baik kita ini, sisa-sisa waktu yang Allah masih berikan kepada kita ini, jadilah kita orang yang menegakkan agama Allah, orang yang mendirikan agama Allah. Apa itu? Orang yang menjaga salat dengan benar dan betul. Karena orang yang menjaga salat, mereka ini adalah orang yang sebenarnya sedang menjaga dan mendirikan agama. Wa man tarakuhu, dan orang yang meninggalkan salat ini, sungguh mereka itu adalah orang yang sedang meruntuhkan agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Semoga saja kita semua para pemirsa di rumah juga bukan menjadi orang yang terhina di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, demikian program Hayati untuk hari ini dengan tema penyebab terhinanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja apa yang disampaikan Ustaz juga bisa menginspirasi Anda dan juga bisa menambah keimanan Anda, dan kita semua dijauhi dari mara bahaya, dan tentunya kita bukan bagian dari umat yang terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas waktu dan juga ilmunya untuk pagi hari ini. Sama-sama. Kami seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.